Teknik Kimia. Dan pada hari ini kita ditemani oleh akang-akang dari Prodi Teknik Kimia. Boleh, Kang, memperkenalkan diri dulu? Oke, ya halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sena Joseph Pegaswara dari jurusan Teknik Kimia. Ya, halo guys, aku Jidan dari Prodi Teknik Kimia Tenas juga. Sip. Kakang terima kasih udah datang di podcast yang mungkin bakalan di episode pertama ya ini mungkin. Kita nunggu editornya gimana aja gitu. Oke. Ya, Kang, gampang lah nanya saya. Ya, kenapa? Perpap udah gimana, Kang? Benar mau langsung perpap nih. Beneran, Kang? Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Ya, Yang lagi ngejalanin, nanti senior perpap bakal ngomong habis ini. males banget dah senior. Dibilang susah, tapi sekarang kan sebenarnya aku baru mulai juga ya jatuhnya. Itu nggak masuknya belum terlalu jauh sebenarnya. Cuman emang ngerasa di perpap ini tuh kayak ilmu-ilmu dari tingkat 1 pisan tuh dipakai benar-benar di sini gitu. Kayak mungkin kita awalnya ngerasa oh males gitu belajar males atau gimana, ternyata atau malah kadang nggak ngerti gitu kenapa sih kita belajarnya ini belajar itu, tapi akhirnya ketahuan di perpap pun pakai. Nah kayak gitu sih paling kalau dari aku. Kang Jidan gimana, Kang? Ya, kalau dari aku sendiri sih kebetulan alhamdulillah udah selesai. Terus nilai juga udah keluar, alhamdulillah juga dinyatakan lulus. Ya lumayan berat sih untuk perpap karena perpap itu dikejar sama waktu, apalagi kalau misalkan kalian punya kesibukan selain akademik, itu juga mempengaruhi kinerja kalian di mata kuliah perpap itu sendiri. Karena perpap itu bisa dibilang kalau menurut aku pribadi sih mata kuliah terberat selama di Tekim. Kalau praktikum menurut aku sendiri sih gak ada apa-apanya lah. Tapi kagak sombong. Bukannya meremehkan, cuman faktanya seperti itu sih. Ya. Gampang berarti, Kang, Praktikum Gampang gimana ya? Sekarang Karena udah melewati. Gitu. Tapi, Kang, kalau orang nih dengar kimia atau teknik kimia gitu, mungkin kalau orang awam mah kayaknya nggak terlalu ngarah ke perancangan pabrik nggak sih, Kang? Kalau orang bayangin kimia gitu, nyampurin bahan-bahan gitu, mungkin kerja di lab, nggak ngarah ke perancangan pabrik gitu, Kang. Jadi memang mungkin teknik kimia sama kimia tuh bedanya lumayan jauh ya, Kang ya? Sebenarnya mungkin setahu aku gitu ya, kalau dibilang terlalu beda jauh enggak juga gitu. Cuman sebenarnya gampang ngebedain itu kalau kimia biasanya dia kayak yang tadi dari Chris ngomong, dia biasanya di lab kayak gitu. Jadi mungkin ngebahasnya kayak struktur kimia, molekul atau gimana gitu, analisisnya. Nah sedangkan reaksinya gitu. Kalau misalnya kami di teknik kimia sendiri biasanya lebih ke industrinya, ke proses. Nah kayak gitu paling. Dari Kang Jidan gimana, Kang? Kurang lebih sama sih kayak Kang Sena. Kalau misalkan memang kalau kimia itu lebih mengarah ke struktur senyawa, terus reaksi kimia mungkin ya. Memang tapi dari kita juga belum tahu gimana hasilnya. Cuman kami membayangkan kalau terutama kimia murni gitu ya. Kan kita juga sebagai mungkin Chris anak SMA atau SMK? Anak SMA, Kang? SMA juga kan jurusan IPA kan? Jurusan IPA. Ya, kan kalian juga tahu guru kimia di SMA kan pendalaman tentang kimianya kan lebih baik lah gitu. Ya berbeda lah gitu sama teknik kimia yang secara langsung tuh ya benar kata Sena gitu, lebih ditempatkan di industri bagaimana merancang suatu alat, suatu proses, membandingkan proses mana sih yang terbaik dibandingkan proses yang lain itu, lebih ke logikal mungkin ya. Logikal dipakai. Terus apa lagi Sen? Ya mungkin makanya sebenarnya tadi yang kita omongin juga kan kita salah satu jadi syarat kelulusan tuh mata kuliah perancangan pabrik. Nah makanya maksudnya Tekim tuh lebih ngarahnya ke sana kayak gitu. Sip, Kang. Tapi kalau menurut Kang nih, Kang, udah berapa tahun Kang berarti di Tekim, Kang? Berapa ya?
Ya, Sena itu udah 7 tahun. Tahun terakhir ya. astagfirullah. Semoga lulus ya, doain. Ya, amin, semoga lulus tahun ini. Oktober ya Kang ya? Oktober. Oktober. Amin. Kayak gitu tuh berapa tahun Kang? Enggak sama kita seangkatan Kita tahun keempat berarti. Tahun keempat, Ya, semoga ya. semester ini bisa lulus lah. Amin, amin. Berarti udah 8 semester ya Kang ya? Ya, sekarang semester ke-8. Target selanjutnya gimana Kang nanti Kang? Oh, beres kuliah. Iya, Oh, langsung kerja lah pasti. langsung kerja. Kira-kira mau kemana Kang? Waduh, sebenarnya dulu tuh sempat Planning lah planningnya. Oke. Mimpi-mimpinya. Saya punya ini sih, punya keinginan itu masuk ke industri nggak apa nih disebutin namanya. Nggak apa Kang ya? Kalau nggak Ke lulus. Asaima sebenarnya. Oh, iya. Maksudnya di sana saya sempat jadi saya kan ya, jadi aku tuh dengar juga sebenarnya dari tetangga gitu, dari Iya. kenalan gimana kerja di sana tuh kayaknya suasananya kondisinya tuh ya enak aja gitu, rame gitu sih. Kang Jidan mana Kang? Ya aku pribadi sih justru nggak mau Sena di Asaima karena itu tempat aku tinggal lah gitu di Cilegon. Oh. Nah, nanti ketemu lagi bosen aku. Bosan ya? Oh, kamu nggak mau ketemu aku berarti? Nggak. Kasih waktu dulu Oh, aja, iya. nanti ada fase kangen kamu. Enggak. Kan kalau aku Nggak, di sana nggak, juga nggak. belum tentu ketemu kan. Iya sih, mungkin Iya. kamu sibuk ya, aku juga sibuk. Ya mungkin aku nggak mau ketemu kamu. Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin kalau dari aku pribadi sih ya sama lah, pengen langsung kerja, langsung terjun ke industri, maupun itu nanti posisinya sebagai engineer, sebagai R&D, sebagai chef HSE, ataupun di tempat yang lainnya, atau QC, QA juga, bagaimana penempatan. Cuman kalau misalkan memang belum rezeki untuk dapat kerja, ya aku sendiri sih mau mengembangkan diri dulu ya, ikut Iya. pelatihan-pelatihan kayak pelatihan aplikasi HiSys, Aspen One. Yang Aspen One itu kita belum pernah Belum pernah. make di prodi. Terus ya mungkin nanti pelatihan K3 gitu, karena itu lumayan nanti terpakai lah di industri gitu. Nanti juga mengembang gimana ngomongnya? Ya pasti ningkatin value Ningkatin diri value sendiri. sendiri. Ibaratnya. Berarti jatuhnya proses engineer yang paling ya Kang? Iya, Paling pengen ya. sih kayak gitu. Berarti kalau kira-kira nih Kang, kan proses engineer kan, Ya. tekniknya gitu. Ada memungkinkan nggak sih untuk anak mungkin kimia murni dan anak teknik kimia untuk menggeluti di bidang yang sama gitu Kang? Oh, oke. Mungkin setahu aku ya jatuhnya. Iya. Nah, karena balik lagi tadi, kalau misalnya setahu aku tuh biasanya itu bisa-bisa aja. Cuman biasanya kalau anak kimia murni itu mereka lebih cenderung masuk ke bagian R&D Iya. dan begituan. Jadi atau mungkin kayak misalnya uji sampel atau gimana, itu lebih masuk ke bagian kimia murni. Kalau dari proses engineer baru biasanya ngambilnya dari orang teknik kimia. Nah, mungkin jadi sebenarnya bisa-bisa aja, cuman perlu ada beberapa poin lah gitu ya, maksudnya yang perlu dipelajari lebih lanjut kayak gitu paling. Kalau menurut Kang Jidan sendiri gimana Kang? Sama sih, sependapat sama Sena, karena kimia murni kan tidak menutup kemungkinan Iya. untuk bisa menjadi proses engineer gitu. Tetapi memang sepertinya dari kimia murni itu tidak diasah untuk menjadi proses engineer. Cuman apabila nanti dari pribadi sendiri punya skill untuk menjadi proses engineer kan tidak menutup kemungkinan gitu. Iya. Cuman yang lebih cocok itu sebenarnya teknik kimia gitu yang menjadi proses engineer, maupun itu proses engineer di produksi ataupun di WWTP dan utilitas atau yang lain hal lah gitu. Berarti kalau teknik kimia nih Kang, misalkan menutup kemungkinan nggak buat anak teknik kimia berarti untuk bekerja di industri lain gitu kan? Kan kalau anak teknik kimia berarti bayangnya teknik gitu loh, pabrik. Cuman ya engineer, teknisi gitu. Menutup kemungkinan nggak Kang untuk ya bisa bilang menggeluti bidang yang lain gitu? Oke. Contohnya apa, Tri? Ya apa aja Kang? Yang paling aneh lah menurut Kang. Bisa di mana anak teknik kimia Oh, tuh? mungkin di bank gitu. Bisa boleh. Nah, sebenarnya ada juga yang kami tahu juga ya, sebenarnya aku tahu tuh ada juga sebenarnya teknik kimia yang sempat kerja di bank. Di bank, Kenapa bisa kayak gitu? Karena salah satu matkul juga kayak misalkan kita bisa belajar
statistika. Nah, di situ jadi diasah juga buat masuk ke administrasi atau kayak gimana. Itu salah satu contohnya. Terus tadi mungkin nyinggung dikit yang masalah sama kimia murni sendiri ya. Iya kan. Itu juga kami juga ada gitu alumni yang kerjanya di R&D meskipun dia Jurusan teknik lulusan kimia. teknik kimia. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya memang kita dasarnya teknik kimia gitu ya, tapi di sana kan belajarnya banyak juga ya. Nah, ada yang kita bisa ngerancang alat meskipun setahu aku pada dasarnya yang harus yang ngerancang alat tuh anak mesin. Iya. Nah, tapi ada juga yang lulusan teknik kimia itu buat Masuk perancangan ya, mesin. masuk perancangan kayak gitu. Kayak gitu. Tadi ngomongin bank kan, kalau nggak salah. Oh ya. Itu gimana tuh kan? Tahu. Mungkin aku sedikit ngejelasin pas itu pernah ketika kelas Paroni kalau nggak salah. Iya. Paroni itu pernah kerjasama sama bank untuk menganalisis harga dari suatu pabrik gitu. Nah itu secara tidak langsung sebagai Paroni pernah kuliah di teknik kimia, itu kan secara tidak langsung juga terpakai untuk menganalisa harga dari pabrik itu sendiri sih Iya. gitu. Jadi itu Chris. Nuhun Kang udah mau datang ke podcast singkat ini ya berarti ya mungkin ya cuman nggak nyampe 15 sih ini nggak problem. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa lah ya. Ada kata-kata akhirnya Kang? Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini jangan lupa masuk tekil. Udah itu aja. Dari Kang Jidan Kang? Sama karena tekim itu menarik. Dan kurang orang. Kurang orang kan di pabrik butuh lebih banyak. Oh, ya, betul. Benar. Karena kayaknya masih butuh banyak proses engineer. Iya, betul. Oh, malah aku juga sempat dengar tuh. Katanya emang kurang anak muda katanya di pabrik tuh. Nah, siapa Iya. tahu tuh berarti Potensinya besar ya Kang? potensinya ya? besar itu. Betul. Sip, kalau begitu. Terima kasih udah datang ke mungkin podcast pertama dari anak-anak teknik kimia. We will see you next time. Bye. Bye.